Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang kelangkaan. Mata pelajarannya adalah ilmu ekonomi bisnis dan administrasi umum. Nah sekalian, untuk menyingkat waktu mengenai membahas tentang kelangkaan, kita ada pertanyaan pemantik ya. Isinya adalah apa yang dimaksud dengan kelangkaan sumber daya ekonomi itu. Yang kedua adalah pertanyaan kunci. Ada 3 pertanyaan kunci. Tahukah apakah yang dimaksud dengan kelangkaan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan, strategi apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kelangkaan. Selanjutnya kita bahas apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia, sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolah sumber daya manusia, mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang terbatas tersebut. Dan kelangkaan sumber daya ekonomi akan muncul jika dihadapkan beragamnya kebutuhan manusia. Sekarang masalahnya adalah faktor penyebab kelangkaan itu sendiri. Faktor yang menyebabkan adanya kelangkaan itu apa saja? Faktor yang menyebabkan kelangkaan adanya terjadinya bencana alam. Jelas kelangkaan sumber daya atau kelangkaan sumber daya alam atau kebutuhan itu sumber dayanya terjadi habis karena terjadinya bencana alam, misalnya banjir. 2, lambatnya perkembangan teknologi. Jadi karena perkembangan teknologi yang lambat, maka produksi padi oleh petani itu terlambat. Rendahnya kemampuan produksi, berarti rendahnya kemampuan produksi oleh para petani, misalnya contohnya itu tidak bisa banyak karena terbatasnya misalnya irigasi atau pengairan. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk ya. Jadi pada posisi ini jumlah penduduk lebih banyak daripada faktor produksi, sehingga kebutuhan penduduk yang banyak tadi tidak dapat dicukupi oleh faktor produksi yang ada. Perbedaan letak geografis misalnya, yaitu orang di gunung dan orang di pantai beda. Orang di gunung lebih sulit mendapatkan kebutuhan akan ikan asin misalnya, atau ikan segar yang dari laut misalnya. Beda dengan orang yang berada di pantai ya. Orang yang berada di pantai akan lebih mudah mendapatkan ikan. Keterbatasan sumber daya. Selanjutnya kita bahas adalah strategi mengatasi kelangkaan. Strategi mengatasi kelangkaan ada 2 cara, yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan dan berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Yang pertama kita bahas yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan. Ada 4 hal. Ada 4 hal, yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Dan dari yang paling penting dan mendesak dan sampai yang tidak penting. Maka seandainya kita memiliki prioritas kebutuhan yang banyak, maka kita lihat tingkat urgensinya. Tingkat yang paling penting kita dahulukan. Jadi cara mengatasi menyusun skala prioritas kebutuhan itu dengan meningkatkan, melihat tingkat urgensi atau kepentingan akan kebutuhan itu. Yang lebih penting adalah yang didahulukan, yang tidak penting tidak didahulukan. Yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Pertimbangan kedua adalah jika suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu saja, maka perlu didahulukan. Itu. Yang ketiga, pertimbangan masa depan. Pertimbangan ketiga adalah bagaimana jika dalam menghadapi pilihan yang sulit, faktor masa depan juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat, kemampuan diri. Hal terakhir yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas adalah berawal dari sifat manusia yang mempunyai banyak keinginan dan selalu merasa tidak puas. Namun ada hambatan jika terbatas kemampuan, baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya, maka perlu dipertimbangkan pula berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Jadi yang uangnya sedikit, jangan berharap kebutuhan itu yang macam-macam, neko-neko gitu ya. Yang kedua, berlaku arif dan bijaksana. Jelas untuk mengatasi kelangkaan kita harus berlaku arif dan bijaksana, dan
dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, untuk berlaku arif ini ada 3 faktor yang perlu diketahui. 1. Memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif serta menggali yang belum terangkat. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sumber daya yang ada tidak cepat rusak. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi, dengan adanya orang pintar, maka pasti bisa berlaku arif dan bijaksana. Yang ketiga, mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat dan tepat guna. Mengelola sumber daya modal secara tepat dan cepat akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Demikianlah anak-anak sekalian mengenai kelangkaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada materi yang bisa di-download. Materinya adalah berupa file.